dalam lidah bibir kami sehingga setiap perkataan kami jadi. Amin. Dalam nama Yesus. Oke, shalom semuanya. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Hari ini melanjutkan minggu yang lalu, minggu lalu tentang sidang ilahi ya, karena banyak yang bertanya tentang sidang ilahi. Maka kita akan membahas sidang ilahi dan hari ini adalah yang kedua dan kita belajar tentang apa sih yang kita bawa di dalam doa di dalam sidang ilahi itu ya. Oke, saya buka dulu PowerPoint-nya. Cara berdoa di sidang ilahi atau ini hari ini adalah pengajaran tentang sidang ilahi bagian yang kedua. Nah, pertama yang kita perlu belajar, kenapa sih kok ada sidang ilahi? Tuhan kita itu sekali lagi Allah kita itu punya hak prerogatif. Dia bisa memutuskan segala sesuatu. Dia itu raja, bukan hanya raja, dia itu penguasa tunggal satu-satunya. Tuhan itu juga adalah pencipta. Dia sumber dalam segala sesuatu. Maka sebenarnya kalau dia memutuskan apapun, tidak ada yang bisa membantah. Tidak ada yang bisa mengatur Tuhan. Alkitab juga ngomong begitu. Cuma karena Tuhan itu punya sifat satu, kasih, dia punya sifat juga kebenaran. Dia itu rendah hati. Dia itu kudus. Di dalam kasih itu ada kerendahan hati. Yang ngerti jadi kasih, kebenaran, kudus. Di dalam kasih itu ada apa? Di dalam kasih itu ada kerendahan hati. Jadi Tuhan itu karena rendah hati, dia itu tidak memakai kekuasaannya, kekuasaan prerogatifnya dengan otoriter. Pokoknya aku bilang A ya A, enggak. Segala sesuatu itu karena kasih, dia juga adalah Allah yang adil. Untuk membuktikan keadilannya, makanya ada yang namanya eh, pengadilan. Dia juga harus diadili, karena diadili dalam artian gini loh, bukan diadili. Dia itu harus diuji. Dia itu dikatakan dia itu kalau adil ya harus dibuktikan kan keadilannya dan sebagainya. Nah, itulah Tuhan kita berbeda dengan yang diceritakan oleh mungkin agama-agama di seluruh bumi berbeda. Semua menceritakan tentang Allahnya, yang Tuhan mereka, yang atau dewa-dewa atau apapun itu, ya mereka tidak bisa dibantah. Tetapi Allah kita itu bisa diajak berbicara, bisa diajak berdiskusi. Makanya manusia itu tidak hanya diciptakan sebagai ciptaan, tetapi juga sebagai anak, dikatakan juga sebagai sahabat, dikatakan juga sebagai partner. Ngeri ya, kalau namanya sahabat dan partner nggak mungkin tidak diajak berbicara, tidak diajak berdiskusi atau tidak didengarkan pendapatnya. Namanya sahabat, namanya partner itu pasti diajak berbicara dan didengarkan juga pendapat-pendapatnya. Nah, itu sebabnya Allah kita itu adalah sekali lagi Allah yang benar, Allah yang penuh dengan kasih, dia adalah Allah yang adil, dia Allah yang kudus. Siapa aja sih kemarin kita sudah belajar ya, siapa aja sih yang ada di dalam sidang ilahi atau kemarin kita sudah belajar atau sidang musyawarah Allah, yaitu satu ada Tuhan. Tuhan di sini ada Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Makanya Tuhan itu untuk menyatakan siapa dirinya, keadilannya, dia bisa diuji. Firmannya pun keluar dari dirinya, itu firmannya. Rohnya keluar dari dirinya. Dan sebagainya. Sehingga Tuhan bisa berbicara. Tuhan firmannya juga bisa diuji dan sebagainya. Jadi di dalam sidang ilahi itu ada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ada seluruh malaikat Tuhan yang ada di surga, semua malaikatnya, dan di situ ada roh-roh jahat, dan di situ ada manusia.
Nah, ini hebatnya Tuhan kita. Malaikat di sini kan ada bermacam-macam ya, ada kerubim, ada serafim, ya toh. Dan kita mulai melihat bagaimana ada yang namanya sidang ilahi yang belum mendengarkan khotbah saya bagian yang pertama, sidang ilahi bagian pertama saudara dengarkan. Nah, kenapa sih kok harus ada sidang ilahi yang pertama? Tuhan itu selalu sebelum membuat keputusan, itu dia akan menyatakan keputusannya untuk menunjukkan bahwa dia kalau ngomong bisa dipercaya. Makanya pada waktu Tuhan mau menciptakan alam semesta, Tuhan mau menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, itu Tuhan katakan, Tuhan menyatakan, walaupun nggak semua hal yang di dalam hatinya itu dia katakan, tetapi apa yang dia mau kerjakan itu Tuhan ceritakan gitu loh. Nah, apa makanya sing saya pernah ceritakan minggu yang lalu pada waktu Tuhan mengatakan Tuhan akan menciptakan alam semesta itu langsung langsung terjadi langsung kayak sudah tercipta walaupun itu belum fisiknya belum ada di roh itu sudah kayak sudah nyata sudah tercipta sudah nyata bisa dilihat waktu Tuhan menyatakan bahwa aku akan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah itu sudah tercipta di roh ya. Malaikat Tuhan itu juga sudah lihat gimana bentuknya manusia nanti. Hawa itu modelnya gimana. Bumi itu seperti apa. Alam semesta itu kayak apa. Cakrawala kayak apa. Itu sudah terlihat, saudara. Sudah terlihat dengan jelas. Makanya Tuhan itu selalu berkata, apa yang di bumi ini, apa yang ada itu sudah ada. Makanya kalau orang dunia sekarang, kalau ada menciptakan, mau membuat rumah, ada 3D-nya, ada miniaturnya. Cuma beda ya dengan di surga ya. Miniatur itu kan ini kan ciptaan gitu kayak apa ya? Kalau di surga itu benar-benar kayak sudah jadi, sudah hidup gitu loh, bisa dilihat nyata gitu loh dan sebagainya. Di dunia menciptakan hal itu sekarang dulu kan cuma berupa gambar, sekarang mulai ada 3D-nya, mulai dibuatkan miniaturnya. Sekarang nggak cuma miniatur 3D-nya, kita bisa lihat dari gambarnya, kita bisa masuk ke ruang-ruangannya walaupun belum diciptakan. Semuanya itu sebenarnya sudah ada di surga. Di surga waktu sebelum menciptakan segala sesuatu juga seperti itu, tapi lebih canggih, lebih dahsyat. Karena waktu Tuhan berkata, aku akan menciptakan alam semesta, langsung terlihat alam semesta itu modelnya seperti apa. Aku akan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Aku akan menciptakan penolong bagi Adam. Sudah terlihat Hawa itu seperti apa. Semuanya sudah terlihat. Ngerti ya? Tuhan ngomong. Sehingga semua bisa melihat bahwa Tuhan tidak pendusta. Tuhan tidak berdusta dengan perkataan. Nah, kemudian, makanya Tuhan itu selalu berkata juga tentang nubuatan-nubuatan. Sekalipun nubuatan-nubuatannya itu ada banyak nubuatan yang dikunci, yang artinya baru akan dibuka maksud dari nubuatan itu. Nanti dibuka pada waktunya. Tapi pada waktu itu dibuka orang bisa lihat bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu adalah benar. Untuk membuktikan Tuhan itu benar. Nah, demikian juga ada sidang ilahi. Sidang ilahi itu selain Tuhan mau menyatakan rancangan-rancangannya ke depan itu apa? Tuhan juga menyatakan hukum-hukumnya itu apa? Hukum-hukumnya contoh hukum tabur tuai itu apa? Hukum gravitasi semuanya itu sudah Tuhan nyatakan. Selain itu, ada sidang ilahi. Kenapa ada sidang sih? Kalau di bumi ini kenapa ada sidang? Karena ada satu, ada yang bersalah, kedua ada yang nuntut. Saudara, sekali saudara bersalah kalau tidak ada yang nuntut, ya ya tidak terjadi apa-apa. Tetapi karena ada penuntut, yaitu adalah iblis. Tuhan itu kan berkata firman Tuhan bahwa iblis itu mendakwa kamu siang dan malam. Kenapa siang dan malam? Kita itu banyak salahnya. Apalagi di seluruh bumi itu yang perlu yang perlu dihakimi itu semua manusia. Jadi siang dan malam itu iblis nggak pernah capek untuk mendakwa kita siang dan malam. Jadi iblis itu selalu mendakwa. Karena Tuhan itu adalah hakim yang adil. Makanya iblis selalu datang, makanya kemarin kan berkata, lo iblis itu kan najis, kok bisa datang ke sidang ilahi, saudara? Iblis itu
Kalau di alam roh itu jangan dilihat itu kayak di bumi ya. Kayak jadi kalau kita mau kenal Tuhan, itu sebabnya hal-hal yang supranatural, hal-hal yang ilahi, saudara itu nggak akan bisa nangkep sebelum cara pikirmu yang duniawi ini dilepaskan. Yang di roh itu berbeda. Kita sekarang di bumi masuk sidang ilahi, kita berdoa, kita masuk sidang ilahi. Tubuhmu di bumi kan. Tetapi secara roh kamu ada di hadapan Tuhan, gitu loh maksudnya ya. Iblis itu juga begitu. Iblis meskipun jaraknya itu bermil-mil jauhnya dari surga, dia ada di neraka. Bisa nggak dia masuk di dalam sidang ilahi? Bisa. Maksudnya apa? Dia tuntutan-tuntutannya bisa masuk. Saya sekarang misalnya, saya dulu misalnya di Amerika, saya ada hal yang saya tuntut, saya akan berkirim surat memberikan tuntutan-tuntutan saya, ya kan? Tuntutan-tuntutan saya, sekalipun saya belum masuk sidang situ, tuntutan-tuntutan saya sudah masuk di dalam pengadilan. Nah, iblis juga seperti itu. Makanya jarak di dalam kejauhan di dalam alam roh itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia ngomong dalam jarak jauh sekalipun, sama apa namanya suaranya kita bisa melihat dia dengan jelas dan sebagainya. Ngerti ya? Jadi sekali lagi jangan langsung bayangin kalau sidang ilahi berarti dia harus ada di depan dan sebagainya. Enggak. Kemudian kita mulai baca dulu ya di dalam Zakaria. Di dalam Zakaria 3 ayat 1 berkata begini. Kemudian iblis ya ini, ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Iblis ini bukan Panglima Yosua ya, tetapi ini tapi ini imam besar Yosua. Imam besar Yosua itu iblis itu berdiri. Ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedangkan iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Iblis itu selalu mencari-cari celah untuk mendakwa kita di dalam sidang ilahinya Tuhan. Dia itu selalu mendakwa. Makanya saya kapan hari pun bilang, saudara-saudara, kalau bernasar itu sudah terlanjur bernasar. Gini ya, kalau bernasar misalnya gini, saya selalu berkata, saya bernasar misalnya, Tuhan, kalau anakku ini sakit, ini sembuh, maka aku serahkan rumahku kepadamu. Ya, telah itu bernasar kan. Kalau anakmu sembuh, terus kamu tidak jadi memberikan rumahmu. Kalau saudara minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni enggak? Loh, Tuhan ampuni, gampang Tuhan dia Bapak. Yang nggak terima siapa? Iblis lah. Iblis akan nuntut loh, Tuhan kamu nggak adil. Dia kan sudah bernasar untuk memberikan rumahnya. Waktu dia berkata kalau kamu sembuhkan anaknya, dia akan mempersembahkan rumahnya. Dia tidak mempersembahkan rumahnya. Dia telah berkata-kata palsu. Ya kamu harus hukum dia. Kamu harus hukum dia sebagai Allah yang adil. Oh, dia minta ampun. Iya, kan kamu berkata, setiap dosa ada konsekuensinya. Kamu ampuni, tapi mana konsekuensinya? Bukankah kamu harus memberikan dia konsekuensi karena dustanya? Nah, makanya saya katakan, kalau kamu bernasar, nasarmu belum jadi. Maksudnya gini, kita bernasar nih. Dengerin ya, supaya nanti saudara itu suatu saat gak bingung lagi. Dengerin dengan jelas. Saya nasar nih. Tuhan kalau anakku sembuh, tak kasih rumahku. Ternyata belum sembuh anaknya. Sebelum sembuh, kamu rubah nasarmu, tidak apa-apa. Karena Tuhan belum bayar nasarmu. Langsung mintamu, Tuhan ampuni saya telah salah bernasar. Tidak apa-apa kamu cabut, wong Tuhan belum belum menyembuhkan anakmu. Itu kayak kalau kita transaksi bayar. Tapi rumahnya belum kamu terima. Iya kan?
Ya sudah, enggak apa-apa. Oh, enggak jadi, saya enggak jadi beli. Belum transaksi, belum tanda tangan. Tapi kalau kamu sudah pembayaran, rumahmu sambung kasih, enggak jadi, biasanya mereka enggak mau terima. Loh, sudah terlanjur kok. Nah, ini kamu, anakmu belum sembuh. Kayak saudara saat tahu bahwa kamu tidak akan bisa membayar nasarnya. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni saya. Saya batalkan setiap nasar saya di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tahu aku tidak bisa membayar. Tuhan tolong sembuhkan anak. Oleh karena belas kasihan. Gak usah nasar. Atau kalau saudara harus bernasar, bernasarlah yang saudara nanti bisa bayar. Atau Tuhan tolong, aku mau bernasar, tapi tolong supaya aku bisa menggenapi nasarnya. Aku mau anakku sembuh. Kalau anakku sembuh, aku mau melayani Tuhan. Tapi engkau tolong supaya aku bisa membayar nasarku. Ngerti ya? Tapi jadi kalau Tuhan sudah bayar bagiannya, ya kamu harus melunasi apa yang kamu katakan. Kalau enggak, ya itu tadi, Tuhan ampuni saya nggak berani, saya nggak jadi nasor, ternyata nggak bisa. Loh, iblis akan tuntut kamu karena sidang pengadilan Tuhan, sidang ilahi atau pengadilannya Tuhan itu selalu buka siang dan malam. Karena Tuhan adil. Semua tuntutan Tuhan itu masuk di dalam pengadilan Tuhan. Saudara itu kan, saudara kalau diperlakukan orang tidak adil, pasti hatimu menuntut keadilan Tuhan. Misalnya nih, saudara itu ditipu orang. Saudara rumahmu atau usahamu dihancurkan orang. Pasti hatimu pengen sebuah keadilan. Pasti saudara itu di dalam hatimu terdalam, sekalipun mulutmu minta, Tuhan aku mengampuni dia karena saudara taat sama Tuhan, mengampuni. Tapi di hati kecilmu menuntut keadilan kepada Tuhan. Betul? Tuntutan itulah di dalam sidang pengadilan Tuhan. Semua masuk, orang ini bersalah. Makanya ada sidang ilahi. Jadi kita ada sidang ilahi karena kita selalu berhadapan dengan para pendakwa. Pendakwa-pendakwa itu akan selalu mencari-cari celah. Itu sebabnya kenapa kalau kita bersalah, kita segera minta pemberesan, minta ampun kepada Tuhan dan kita bereskan. Contoh, kalau ada orang yang menipu banyak orang, itu yang doakan orang itu sial banyak, betul? Jadi jangan berpikir kamu baik-baik saja waktu kamu mencelakakan banyak orang. Orang itu berpikir saya nanti kan sudah minta ampun sama Tuhan, ya sudah. Loh, tapi Tuhan itu adil. Ada banyak hati yang mengharapkan dan menuntut keadilan Tuhan. Jadi jangan berpikir kemudian hidupmu baik-baik saja. Tuhan ampuni. Konsekuensinya tetap harus ditanggung karena ada keadilan, karena ada banyak yang menuntut kamu untuk diadili. Diampuni, diampuni. Supaya kamu nanti waktu mati nggak masuk neraka, kamu sudah diampuni. Tapi di bumi ini tetap saudara harus menuai apa yang telah kamu tahu. Karena ada keadilan Tuhan. Makanya kalau kita menjadi berkat akan banyak orang yang memberkati kamu. Tapi sekalipun orang mengutuki kamu, kalau kamu benar, tetap kamu benar. Kalau kamu benar, sekalipun orang kutuki kamu, Alkitab berkata, senjata yang ditempa untuk kamu itu tidak akan kena. Kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Bahkan senjata tombak yang diasah untuk nusuk kamu gak akan kena kalau kamu benar. Bahkan kebenaran itu membuat senjata yang mereka tempa untuk menusuk kamu dari belakang akan menusuk balik kepada mereka. Karena kebenaran itu memerdekakan. Makanya senjata ter, terdahsyat yang paling mengerikan bagi musuh adalah waktu kita mengampuni. Atau mengampuni itu nggak cuma kita tidak kena dengan apa yang dia kutukkan, apa yang dia rancangkan tidak kena, tapi justru akan membuat berbalik kepada mereka. Apa yang mereka rancangkan itu akan berbalik kepada mereka pada waktu kita melepaskan pengampun. Mungkin rancangan mereka itu seakan-akan terjadi pertamanya. Kayak misalnya saya difitnah, kan berharap supaya semua orang percaya dengan fitnahannya, supaya semua orang nggak suka saya misalnya.
Ya pertama kita pasti orang nggak suka kemakan omongan. Tapi pada waktunya, kebenaran tetap kebenaran. Tuhan akan memberikan pembelaan dan kebenaran itu akan muncul seperti fajar. Waktu kamu diangkat Tuhan menunjukkan fajar, fajar itu kemudian menyingsing untuk menunjukkan kebenaranmu, maka rancangan-rancangan jahat yang dia rancangkan akan berbalik kepada dia waktu kita melepaskan pengampunan. Karena di sidang pengadilan itu begitu, hukumnya itu gitu. Jadi, namanya hukum ya hukum. Kalau di dunia, hukum kan bisa dibeli. Hukum bisa diputarbalikkan. Tapi hukum di surga kan enggak. Kalau hukum di surga berkata bahwa siapa menabur akan menuai. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kamu bukan hakimnya. Kalau gigimu diambil orang, jangan menuntut gigi. Hakimnya yang akan menuntut gigi. Karena pengadilan itu seperti itu. Nyawa ganti nyawa. Kamu jangan menuntut nyawa. Karena kamu bukan hakimnya. Tapi pengadilan tinggi, nyawa gantinya. Itu makanya Alkitab berkata bahwa apa eh, penghakiman itu dan pembalasan itu haknya Tuhan. Dia hakim. Hukum itu akan berjalan kayak misalnya hukum yang berlaku undang-undangnya apa? Ya undang-undang itu yang berlaku. Kayak misalnya di Indonesia. Kalau pengedar narkoba, hukumnya mati. Kalau pemakai, nggak mati. Tapi direhabilitasi misalnya. Ya hukumnya itu. Ya kalau kamu memakai, ya apapun yang terjadi, ya dihukum mati. Misalnya. Cuma hukum di dunia kan diputar balik. Makanya kenapa kita aman? Kenapa? Karena Tuhan itu Allah yang adil. Nah, jadi kenapa dalam hidup kita itu harus segera minta pengampunan kepada Tuhan apa yang kita lakukan dosa supaya iblis itu tidak punya alasan untuk mendakwa kita. Yang kedua, makanya ini contoh-contoh ya, iblis itu suka mendakwa. Contoh nih, ini dulu selalu ada yang kelewat ya. Ada ayat firman Tuhan di dalam Lukas 22 ayat 31 sampai 34 saya baca aja ya, nggak usah dibuka di PowerPoint. Lukas 22 ayat 31 ayat 34 dikatakan gini, Simon Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur dan engkau jikalau engkau sudah insaf kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Kenapa? Kenapa kok yang dituntut iblis itu Petrus, bukan yang lain? Yang banyak sesumbar itu Petrus. Yang banyak ngomong seakan-akan dia itu orang yang paling nggak akan bisa murtad itu adalah Petrus. Yang lain nggak banyak bicara. Justru itu yang dituntut sama setan. Tuhan, izinkan aku menampi dia. Sampai Yesus berkata, iblis itu nuntut kamu. Simon, Simon, lihat iblis itu nuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Kenapa? Untuk dibuktikan Tuhan, orang ini berkali-kali lo ngomong. Makanya, kayak dulu ada orang. Kita itu makanya jadi orang itu jangan suka sesumbar. Iblis itu nuntut kamu. Makanya dulu ada orang. Sekalipun suntik ya, sekalipun saya harus kehilangan pekerjaan, saya tidak akan divaksin. Terus lagi telepon lagi. Saya sekalipun harus membayar 5 juta per orang, saya tidak akan mau divaksin. Sekalipun satu keluarga harus melarikan diri ke hutan, saya tidak akan mau divaksin. Sekalipun saya harus kelaparan, saya tidak akan pernah mau divaksin. Saya bilang nggak usah lah ngomong begitu. Nanti dituntut.
Kita itu nggak usah sumber. Kita tidak pernah tahu iman kita. Kita itu kadang-kadang merasa kuat. Belum sampai lama. Langsung ngomong lagi. Boleh nggak ya vaksin? Boleh nggak ya vaksin? Kenapa kamu mau vaksin? Boleh nggak vaksin? Aku bukan begitu. Saya cuma pengen tahu saja. Kalau kamu mau vaksin, vaksin aja. Nggak usah banyak bicara. Boleh nggak? Begitu lagi. Karena orang ini ngomong, saya bingung aja. Saya pengen tahu aja. Ini. Padahal saya sudah tahu. Dia pengen vaksin. Kenapa kok dia langsung dituntut sama setan? Terlalu banyak sesumbar. Sampai akhirnya, oh saya kalau nggak divaksin nanti aku kehilangan pekerjaan. Kalau ini. Saya nggak tentang vaksin atau nggak vaksinnya. Ini bicara. Cuma maksud saya gini loh. Kita itu selalu terlalu suka sesumbar. Sesumbarmu itu ya, sok beriman. Itu dituntut. Makanya kenapa kita itu nggak boleh terlalu suka menghakimi orang. Alkitab kan sudah ngomong. Ini hukumnya Alkitab. Siapa menghakimi, dia akan dihakimi. Ukuran yang kamu pakai mengukur akan diukurkan kepadamu. Baru ngomong misalnya. Orang itu hamba Tuhan. Pendeta loh, pembicara. Jatuh ternyata. Ternyata dia bisa selingkuh. Kayak biasa ya. Iblis itu akan tuntut Tuhan, dia menghakimi. Izinkan aku untuk membawa dia kepada masalah yang sama, apakah dia selingkuh atau tidak. Itu iblis tuh nuntut. Tuhan kamu kan adil. Kan Alkitab ngomong, nah ini hukum. Sidang ilahi itu antara ayat dengan ayat, hukum dengan hukum. Ayat Alkitab itu hukum, saudara. Dia ngomong loh, pendeta kok bisa jatuh. Aku izinkan aku menguji dia. Apakah dia sekuat perkataannya atau dia juga jatuh. Makanya kita langsung cuma ada orang jatuh. Aduh, kok dia bisa jatuh ya Tuhan, tolong saya jangan sampai jatuh. Ikut prihatin, terus menjaga hati kita. Karena ukuran yang kamu pakai mengukur akan diukurkan. Karena kita ini sekali lagi, kalau kita cuma berhadapan dengan Tuhan, enak karena dia Bapak, namanya Bapak. Bapak itu tidak akan mencelakakan anaknya, betul? Cuma kita ini berhadapan dengan pendakwa. Nggak cuma mendakwa, dia penuntut. Dia menuntut. Makanya waktu kita membela diri kita, membela orang lain yang kita sedang doakan, anak kita, keluarga kita juga memakai ayat firman yang ada di dalam hukum firman. Kayak waktu kemarin kita belajar, waktu Abraham berkata, Tuhan, masa kamu menghukum orang fasik bersama orang benar? Nanti semua orang nggak tahu bedanya dong mana orang benar dan orang fasik kalau kamu hukum bersama-sama. Kan Tuhan itu membedakan kan, orang benar itu terang, orang orang tidak di dalam Tuhan itu kan gelap. Masa dihukum bareng? Mana sih keadilannya? Nah, karena Tuhan adil, oke, kalau ada 50 orang benar, tidak kuhukum. Pakai keadilan itu, pakai firman. Kalau 40, masa kamu hukum juga? Kan kamu itu Allah yang adil. Jadi doa di dalam sidang ilahi itu, kita itu pakai firman Tuhan, satu karakter Tuhan, keadilannya. Tapi kita juga harus tahu kita benar apa enggak. Nah, ya nanti itu yang lainnya. Jadi iblis itu sekali lagi adalah suka untuk mendakwa dan menuntut. Menuntut untuk kamu dimasukkan di dalam masalah yang sama. Makanya kalau kita itu misalnya gini, ada orang nih, orangnya itu nggak punya uang, nggak punya duit, sehingga nggak bisa apa ya, misalnya kita iuran, bawa makanan, orang itu nggak bisa bawa makanan, sampai dia malu. Kita kan nggak tahu kondisi orang itu. Ada yang memang pelit ya, makanya Tuhan itu adil. Kalau karena kamu pelit, sementara kamu bisa memberi, itu ada penghakimannya sendiri. Tuhan itu kalau saudara baca di Alkitab, itu banyak ayat.
Orang itu masuk neraka gara-gara pelit. Tuhan benci orang pelit. Saya pernah kayak khotbah itu. Pelit-pelit. Semua tentang pelit. Terus kemudian karena sifat dosa itu pelit. Karena kepentingan diri sendiri. Ngambil, ngambil, kemaruk. Semuanya untuk aku. Tidak pernah memberi keuntungan kepada orang lain. Dalam gereja, dalam pelayanan, dalam pertemanan. Tidak pernah memberi keuntungan. Maunya ambil keuntungan. Karena kita akan berkata, iblis datang mencuri, membunuh, membinasakan, cuma ngambil. Tapi aku datang memberi hidup, memberinya dalam kelimpahan. Memberi. Nggak bisa memberi uang, dia bisa berdoa, dia melayani, dia menopang orang, dia mendengarkan, dia mendukung orang lain. Nah, itu memberi. Selalu pakai dengan katakan, kamu harus berbuah, kamu harus menjadi berkat. Itu kan semuanya sistemnya memberi, bukan mengambil. Pelit. Nah, iblis itu menuntut, yaitu tadi pakai firman. Makanya kenapa kita harus belajar firman supaya kita tahu hal-hal apa yang bisa dituntut oleh setan. Dan apa yang kita juga bisa tuntut sebagai hak-hak hidup kita. Makanya orang kadang-kadang gini, kita jangan mengklaim-klaim janji Tuhan. Ya, kenapa nggak boleh? Kenapa kok nggak boleh? Kita jangan melarang hal-hal yang tidak dilarang Tuhan. Gitu. Kita jangan biasakan itu untuk sok rohani dengan melarang hal-hal yang Tuhan tidak larang. Ya kayak dulu yang kita ada misalnya diajar. Jangan suka meminta. Loh lah doa Bapa kami itu dari awal hingga akhir tuh isinya cuma minta doa. Saya sih lebih ngikutin apa yang diajarkan Tuhan Yesus daripada yang diajarkan oleh manusia. Ngerti ya? Nah, kayak contohnya tentang Ayub ya. Kayak Ayub. Iblis itu kan juga nuntut kan, nuntut kepada Ayub. Makanya kenapa manusia itu semuanya tidak ada yang tidak dicobai. Makanya ada agama yang berkata misalnya, ada nabi atau orang sucinya mereka lah. Wah, dilindungi. Semuanya dalam kehidupannya semuanya menang. Wah, menang. Tak wis pokoknya. Kalau susah itu tinggal malaikat langsung datang nolong. Saya dulu pernah diceritain nih guru agama. Nabi siapa lah gitu ya. Wah, nabi siapa itu yang dibakar katanya. Dibakar. Dia tiba-tiba duduk-duduk, malaikat-malaikat ngasih dia makanan. Jadi duduk sambil makan. Enak sekali hidupnya gitu. Kalau seperti itu berarti itu temannya setan. Karena setan itu kerjaannya itu nuntut. Setan itu kerjaannya menuntut supaya kita itu diuji dan dicobai. Nah, makanya waktu Tuhan itu memberkati Ayub, nah, iblis kan menuntut. Nah, ini supaya kita belajar dulu ya, supaya kita tahu waktu kita doa nanti gimana. Bukan ini. Ini Ayub 1 ayat 9 sampai 10. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ada orang-orang yang diberkati Tuhan, hidupnya mulus-mulus aja. Loh, iblis bisa tuntut. Emangnya sungguhan nih Tuhan. Dia itu kalau dia itu kan karena mau berkati, semua miliknya kamu pageri. Semuanya aman. Apa saja yang dibuat itu berhasil. Ya, tentu saja dia itu cinta sama kamu. Belum tentu dia karena cinta, karena hidupnya aman aja. Coba, dicobai. Nah, dituntut. Cuma kalau itu memang karena Tuhan izinkan, Tuhan itu akan tunjukin bahwa yang dia katakan itu benar. Makanya Ayub itu kemudian diberkati. Nggak cuma dibela Tuhan, diberkatinya justru 2 kali lipat. Tuhan justru punya alasan memberkati Ayub dengan supranatural. Karena ada berkat karena kamu kerja, ada berkat supranatural. Bukan karena kamu kerja, tapi berkat supranatural. Ini yang namanya berkat unlimited. Tuhan malah nantang, ya udah, cobai aja karena Tuhan sudah tahu hatinya. Ayub itu benar. Maka dicobai dan Ayub menang.
maka diberkati 2 kali lipat. Lalu iblis nuntut. Nah ini dek sidang ilahi saudara, dia itu nuntut lagi sama Tuhan. Nah ini ya di Ayub lagi ya. Satu ya. Ayub 1 ayat 11 tadi dikatakan ya, saya lanjutkan yang tadi. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau Tuhan. Iblisnya gitu. Maka firman Tuhan kepadanya, nah segala yang dipunyainya ada di dalam kuasamu. Hanya jangan engkau mengulurkan tangannya terhadap dirinya. Kemudian pergilah manusia. Iblis itu dari hadapan Tuhan. Jadi iblis itu selalu tuntut untuk manusia itu dicobai untuk membuktikan. Karena iblis itu maunya manusia semuanya jatuh. Dicobai itu untuk membuktikan bahwa kata-kata Tuhan itu benar. Tuhan itu suka memuji saudara. Wah, Deborah itu adalah setia. Deborah ini yang pemberani. Namanya aja Deborah. Nanti saya tanya, masa sih dia pemberani? Kasih aja orang yang menyinggung hatinya. Bener nggak dia bisa ketawa? Atau dia langsung murtadin? Ngerti ya? Tuhan itu suka memberikan kata-kata pujian. Ayub 2 ayat 4 sampai 5. Makanya kalau kita adalah anak Tuhan, kita lebih suka berkata yang positif daripada perkataan yang menghancurkan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya, ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti ngutuki engkau Tuhan di hadapanmu. Dia nuntut lagi. Dia naik banding. Nah, iblis aja bisa nuntut, bisa naik banding, dia bisa mendakwa. Tuhan dia itu salah. Nah, Ayub itu benar, tapi iblis nggak bisa dakwa karena nggak ada yang didakwa. Oh, karena Ayub benar. Tapi iblis menuntut supaya Ayub dicobai. Benar nggak Tuhan kalau dia itu orang benar? Makanya kenapa waktu zamannya Adam dan Hawa harus ada buah pengetahuan. Karena iblis itu ya mendakwa toh. Lah Tuhan, kamu itu gak adil. Kita ini kan Pak Iblis baru ingin seperti Allah, kamu buang. Lah manusia nggak ada dicobai. Kan manusia waktu 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 Tuhan menciptakan segala sesuatu dia kan nggak lihat. Iblis kan waktu Yesus Tuhan menciptakan segala sesuatu dia ada di situ. Dia lihat. Sehingga dia merasa aku jadi Tuhan bisa lah. Aku dihormati juga kok. Aku bisa lawan Tuhan, ya kan? Kalau manusia tahu lah dia nggak bisa lawan Tuhan, mong dia waktu Tuhan menciptakan aja, waktu dia tercipta bangun itu sudah tercipta semuanya. Makanya iblis itu nuntut supaya manusia itu dicobai, harus diberi pilihan. Makanya buah, ada buah pohon pengetahuan. Jadi kemudian iblis kayak tadi kepada Ayub itu dia tidak bisa mendakwa. Apa yang didakwa? Dia orang benar. Tapi dia bisa menuntut. Tuhan, kamu harus tunjukin. Dia harus dibuktikan bahwa dia memang mengasihi kau. Nah, waktu udah Ayub ini hartanya habis, anaknya mati, semuanya habis. Boleh nggak dia kemudian berdoa itu di pengadilan Tuhan? Nggak cuma Tuhan, ampuni saya berdoa ini. Enggak. Tapi dia tuh punya keberanian loh. Dia tuh doanya, tak tulis nggak ya? Mudah-mudahan saya tulis. Kadang-kadang kelewat. Doakan. Makanya saudara harus suka mendoakan saya, saudara. Supaya kalau saya tuh buat PowerPoint itu nggak ada yang kelewatan. Oh ini. Oh ini ya, ini dulu sih. Sebelum ke Ayub tadi ya. Matius 5 ayat 22, 26. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya akan dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Ini loh, dihadapkan ke mahkamah agama. Siapa yang menghadapkan ke mahkamah agama? Itu setan. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau persembahkan persembahanmu di atas mezbah atau engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hatimu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segalalah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di jalan. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Apa maksudnya? Kamu itu kalau sudah bikin gara-gara sama orang, kamu tuh nggak bisa cuma minta ampun sama Tuhan. Kamu harus pemberesan dengan orang itu. Banyak orang itu gini.
Nipu banyak orang, habis itu minta ampun sama Tuhan. Berharap Tuhan kan ampuni. Loh, keadilan Tuhan keadilan. Itu kamu itu akan tetap dituntut sampai kamu membayar lunas hutangmu. Dalam artian kamu harus pemberesan supaya orang itu nggak nuntut kamu. Nuntutnya itu ya itu tadi. Makanya dia kayak bebas, ah dosaku dia sudah diampuni. Tapi hidupnya itu walaupun dia akan kesaksian yang hebat, kayak baik-baik saja hidupnya. Enggak, di dalam hatinya, di balik rumahnya pasti ada banyak masalah. Tidak mungkin tidak. Sekalipun orang itu karena malu ya kalau mengakui dia misalnya ada seseorang nipu banyak orang atau mengecewakan banyak orang, menghancurkan hidup banyak orang, terus dia pura-pura baik-baik saja, pelayanan, kesaksian. Enggak, karena Alkitab berkata, yang ditabur pasti dituai. Kamu kalau kamu mau pelayanan atau kamu harus berdoa, kamu harus beresan dulu dengan orang. Sebab itu jika kamu mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, engkau harus kalau teringat sesuatu yang ada di dalam hati di dalam hati saudaramu terhadap engkau, bukan hatimu terhadap orang lain, enggak. Hati saudaramu terhadap engkau berarti kamu yang jahat. Kalau kamu ingat tentang hati saudaramu tentang engkau berarti kamu yang jahat. Tinggalin dulu persembahanmu, tinggalin dulu apa yang kamu lakukan di dalam mezbah. Beresin dulu dengan kalau kamu tadi memfitnah dia, kamu tadi menipu dia, kamu tadi menghancurkan hidup dia, beresin dengan dia. Karena kalau enggak, kamu itu akan dituntut. Makanya dituntutnya maksudnya gini, iblis itu akan tuntut kamu sehingga kamu hidup itu akan jatuh bangun bermasalah karena kamu sudah menghancurkan banyak orang. Walaupun kamu ingin menunjukkan ke dunia kamu baik-baik saja. Karena iblis itu menuntut. Itu sebabnya tuh kenapa Tuhan itu berkata, kebenaran itu memerdekakan. Kita harus berbuat kebenaran. Salah ya beresin, minta ampun. Jangan diulangi lagi, sudahlah. Belajarlah gitu loh. Belajar untuk semakin hari semakin dewasa. Menjadi berkat, jangan menjadi orang yang bermasalah. Nah, kemudian ayat firman Tuhan. Yang lain ya. Nih. Oh, bukan ini ya. Sebentar ya. Ayub ya. Ini Ayub ini. Doa sama Tuhan itu begini. Karena dia benar ya. Ayub 31. Saya tulis ayat 3, Amsal 31 karena ayatnya lompat-lompat. Bukankah Allah yang mengamat-amati jalanku dan menghitung segala langkahku? Jika aku bergaul dengan dusta atau kakiku cepat melangkah ke tipu daya, biarlah aku ditimbang di atas neraca yang teliti yang teliti, maka aku akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Jika langkahku menyimpang dari jalan dan hatiku menurut pandangan mataku dan noda melekat pada tanganku, maka biarlah aku yang kutabur dimakan orang lain. Dan biarlah tercabut apa yang tumbuh bagiku. Maksudnya kalau dia nabur ladangnya, sawahnya itu dinikmati orang lain, dia nggak menikmati. Jikalau hatiku tertarik kepada perempuan dan aku menghadang di pintu sesamaku, maka biarlah istriku yang menggiling bagi orang lain. Dan biarlah orang yang lain yang meniduri dia. Jikalau aku mengabaikan hak budakku laki-laki atau perempuan, ketika mereka berperkara dengan aku, jikalau aku pernah menolak keinginan orang-orang kecil, menyebabkan mata seorang janda menjadi pudar, atau memakan makananku sendiri, sebab anak yatim tidak turut memakannya. Malah sejak mudanya aku membesarkan dia seperti seorang ayah, dan sejak kandungan ibunya aku membimbing dia. Malah sejak mudanya aku membesarkan dia seperti seorang ayah dan sejak kandungan ibunya aku membimbing dia. Jikalau aku melihat orang mati karena tidak ada pakaian atau orang miskin yang tidak mempunyai selimut dan pinggangnya tidak meminta berkat bagiku dan tidak dipanaskannya tubuhnya dengan kulit bulu dombaku. Jikalau aku mengangkat tanganku melawan anak yatim karena di pintu gerbang aku melihat ada yang membantu aku, maka biarlah tulang belikatku lepas dari bauku dan lenganku dipatahkan dari persendiannya. Jikalau aku menaruh kepercayaan kepada emas dan berkata kepada kencana, engkaulah kepunyaanku. Jikalau aku bersuka cita karena kekayaanku besar dan karena tanganku memperoleh harta benda yang berlimpah-limpah. Jikalau aku pernah memandang matahari ketika ia bersinar dan bulan yang beradar dengan indahnya sehingga diam-diam hatiku terpikat dan menyampaikan kecupan tangan kepadanya, maka hal itu juga
menjadi kejahatan yang patut dihukum oleh hakim karena Allah yang di atas telah aku ingkari. Apakah aku bersuka cita karena kecelakaan pembenciku dan bersorak-sorai bila ia ditempa malapetaka? Aku tak akan membiarkan mulutku berbuat dosa, menuntut nyawanya dengan mengucap sungkepah serapah. Jikalau orang-orang di kemahku mengatakan siapa yang tidak kenyang dengan lauknya, malah orang asing pun tidak pernah bermalam di luar pintuku. Kubuka bagi musafir. Bawalah seluruh persembahan, bukan ini, musafir ya kan? Ini cuma menyatakan gini, Ayub ini waktu mengalami masalah bertubi-tubi, dia itu bilang begini, Tuhan ujiin aku. Pernah aku itu membiarkan orang yatim piatu, gak tak kasih makan. Malah dia dari sejak kandungan akulah yang memelihara, bahkan waktu besar aku yang membimbing. Pernahkah aku membiarkan orang itu mati karena kedinginan, karena nggak tak kasih pakaian? Pernahkah kau melihat aku tuh ngelerek perempuan yang lain? Orang ini Ayub ini setia, maka dikatakan dia itu salah, istrinya cuma satu, saudara. Terus dia bilang gini, apakah aku pernah bersuka cita dengan penderitaan orang lain? Pernahkah aku membiarkan musafir itu kedinginan di luar? Enggak, rumahku terbuka untuk menolong orang lain. Pernahkah aku membiarkan orang kelaparan? Tidak, aku selalu memberikan makan. Terus salahku itu di mana? Ini bukan masalah tentang hati ya. Kalau dalam perjanjian lama kan itu tentang perbuatan. Maka Tuhan berkata itu salah. Nah, saudara, perbuatan benarmu. Ini bukan masalah keselamatan. Kalau saudara percaya Yesus kan sudah diselamatkan, sudah diampuni. Karena kita di dalam Yesuslah kita bisa masuk di dalam sidang ilahi. Tapi perbuatan kebenaranmu itu bisa kita bawa di dalam sidang ilahi untuk memberikan pembelaan atas perbuatanmu. Misalnya nih, ada orang memfitnah saudara. Tuhan kau yang menguji apakah perkataan dia benar. Engkau melihat Tuhan, aku nggak salah. Atau rumah kita nih, sudah kita beli, lunas bayar, diserobot orang. Tuhan, rumahku ini sudah lunas. Aku sudah membayar lunas. Tapi diserobot orang lain. Engkau hakim yang adil. Kecuali Tuhan itu suruh untuk kita melepaskan, ya kan? Melepaskan. Oke, kita akan. Tuhan, aku mentaatimu. Aku sudah melepaskan. Aku rela. Engkau tahu, aku sudah membayar semuanya lunas dan orang itu nyerobot. Waktu engkau katakan bahwa aku harus melepaskannya, aku melepaskannya karena aku mentaati engkau. Berikan aku hati yang bisa bersyukur. Nanti Tuhan yang akan mengganti. Tetapi pada waktu kita doa kepada Tuhan, itu yang kita ajukan adalah apakah kita itu juga melakukan yang benar. Tapi kalau kita sendiri juga salah, juga berbuat yang jahat, ya kita nggak bisa mengajukan banding. Kita nggak bisa melakukan banding. Makanya kenapa Yesus bisa mengampuni dosa manusia? Dia disalib sampai detik dia mati, dia nggak berbuat salah, bahkan mulutnya nggak bersalah. Dia berkata, ampuni semua orang yang karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, mereka perbuat. Tapi kalau dia bersalah, satu kata saja dia salah, dia marah, dia mengumpat. Dia tidak layak untuk mengampuni karena dia juga bersalah. Sama dengan kehidupan kita. Kita cuma bisa berdoa, Tuhan tolonglah saya, Tuhan belalah saya. Tapi pada waktu kita ke, ke berbanding kepada Tuhan, kayak tadi si siapa Ayub, Tuhan ujilah aku, apakah aku bersalah? Apakah aku membiarkan ini? Atau saudara sedang banding tentang anakmu, anakmu sakit. Tuhan, bukankah engkau adalah Allah penyembuh? Firman-Mu berkata engkau menyembuhkan. Tapi anakmu itu memang selama hidup nuakal misalnya. Ya kamu harus bisa membayar harganya, menggantikan dia. Untuk kita bawa kepada pengadilan. Tuhan, kau sudah mengampuni. Firman-Mu berkata, darahmu mengampuni semua orang. Dan kan harus ada imam yang menggantikan dia. Imam itu Tuhan, tetapi pada waktu di rumah saudara. Saudara menjadi pendoa syafaatnya, saudara mengasihi anakmu itu adalah orang yang penjahat misalnya. Sehingga dia sakit. Ya saudara adalah orang yang apa ya, pembereskan setiap apa yang kejahatan anakmu itu. Kayak misalnya contohnya apa ya, kejahatan apa yang simpel ya. Contoh misalnya hmm, kayak dulu ya ada seseorang hamba Tuhan di suatu negara. Negara itu
Tidak pernah ada yang bertobat, saudara. 1 tahun itu gerejanya paling yang bertobat itu cuma dua. Dua itu luar biasa. Gak ada orang bertobat. Semua orang individu. Sehingga dia itu berdoa untuk pertobatan bangsa itu susah. Dia harus minta. Minta jiwa-jiwa itu susah. Karena terlalu jahat bangsa itu, terlalu jahat, terlalu individu. Loh gimana supaya dia itu doa di sidang ilahi itu menang? Karena iblis kan juga nuntut. Iblis kan gini, Tuhan, bangsa ini sudah jahat. Bangsa ini memang sudah nolak engkau. Penuh perzinahan. Bangsa ini memang sudah menolak engkau. Mereka apa kok segala kejahatan mereka lakukan. Mereka menghalalkan dosa dan sebagainya. Saudara gimana berdoanya? Gak cuma minta jiwa-jiwa. Waktu berdoa, Tuhan bilang, bayar harga. Bayar harganya apa? Dia disuruh Tuhan ngadopsi warga di situ. Yang diadopsi itu apa? Orangnya itu punya 4 penyakit. Penyakit epilepsi. Satu anak ini dia epilepsi, Parkinson, penyakit gula, satu lagi itu sakit ayan. Jadi yang parah-parah. Jadi dia itu kena Parkinson, kena ayan, ya kan ayan, kemudian oh ini ayan, autis, dan itu tadi gula. Parah semua. Dia itu nggak bisa makan. Makannya itu cuma makan gula, permen dan sebagainya. Karena waktu kecil itu, waktu bayi itu sudah dibuang, nggak pernah disuapin sama orang tuanya. Anak ini yatim piatu, ditinggal orang tuanya. Jadi anak ini pernah berantem dengan orang hitam. Orang hitam, 2 orang hitam. Ini cewek pendek. Dipukul sama dia. Mati, saudara. Cewek ini pukul mati. Nah, dia sama mau dipenjara. Orang ini yang memelihara dia. Padahal semua sampai yayasannya Tempi itu semuanya lepas tangan. Hamba Tuhan ini pelihara dia. Selama 3 bulan gak bisa tidur sampai suami istri kurus. Karena anak ini gak bisa tidur. Malam-malam ayamnya kumat. Dia itu autis. Terus Parkinson kan goyang terus tuh badannya. Itu malam cari makanan ini gak bisa tidur. Tadi orang tuanya gak, 2 orang. 3 bulan dia rawat sampai gantian suami istri itu sampai mereka nggak bisa tidur. Dirawat sampai akhirnya anak ini sembuh. Sampai terima Yesus. Apa yang terjadi? Dibawa ke sidang ilahi. Tuhan, aku telah mengerjakan bagianku. Mengasihi. Dan Tuhan katakan, dan apa yang terjadi? Lewat anak ini, saudara, jalan. Ada orang sakit. Kan anak ini polos. Ada orang sakit, mau dibawa ke rumah sakit. Orang agama lain. Dibawa kursi roda, jalan, kakinya cacat. Kamu mau sembuh? Mau. Hamba Tuhan ini takut. Aduh, hari ini apa sih? Mau sembuh? Ayo tak doakan mau. Hamba itu ini deg-degan gitu. Nanti kalau nggak sembuh gimana? Langsung gini. Ayo tak doakan di dalam nama Yesus ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh, itu orang tuanya sudah mau marah. Tapi anak ini karena mau sembuh. Sembuh. Ternyata orang tuanya sudah mau mau pukul anak ini. Tapi anak ini berani. Ayo. Mau dia pernah mukul orang itu mati kok. Tapi karena di bawah umur, anak ini nggak belum ditangkap, belum ditahan, masih ditunda. Terus anak ini didoain, bangkit berdiri, saudara, sembuh. Bapaknya anak yang dorong tadi sudah mau pukul dia karena orang ini bukan orang Kristen. Dia mau ngomong, saya bukan orang Kristen. Lihat sembuh, muji itu. Terus orang ini percaya. Hamba Tuhan ini pun yang ngantar dia yang jadi orang tua angkat. Langsung lihat, aduh puji Tuhan. Terus dia jalan lagi ketemu orang sakit. Lewat anak ini saudara. Itu terjadi kesembuhan, kesembuhan, kesembuhan. Terus banyak lawatan. Apa yang dibawa kepada Tuhan? Enggak cuma berdoa. Ada yang berbuat benar. Ada yang bayar harganya. Makanya ada yang menggantikan. Yesus kan menggantikan kita. Sekarang juga begitu. Oh anak kita sakit. Oh keluarga kita itu adalah keluarga yang pelit. Minta ampun. Semua egois. Kamu yang harus bayar kan? Kamu yang orang yang suka memberi. Kamu orang yang mengasihi. Kamu orang yang berkorban. Baru akan terjadi terobosan. Itu di sidang ilahi. Pengorbanan kamu. Itu yang akan mengubah keadaan. Kenapa? Hukum Tuhan itu kan ngomong. Apa yang ditabur kamu Tuhan. Apapun pengorbanan. Itu. Makanya Alkitab berkata. Pemberian itu menyelamatkan.
Abraham kenapa dipakai Tuhan Abraham? Ya ayo, Yaku. Kalau saudara pelajari, tidak ada orang yang dipakai Tuhan itu pelit. Karena hati ini murah hati, korban, memberi. Baru. Karena sifat kerajaan Allah memberi. Itu sebabnya kalau saudara tahu ceritanya firman Tuhan, ada orang, ada kambing, ada domba. Masalahnya cuma yang satu berkorban, satu enggak. Itu aja. Bukan tentang perbuatan baik, yang perbuatan jahatnya itu yang gimana, pendoa dan enggak. Soal murah hati atau enggak. Karena di sidang pengadilan kan Alkitab berkata, siapa murah hati menerima kemurahan. Waktu di pengadilan Tuhan, orang murah hati. Kalau Tuhan katakan, aku bermurah hati sama dia, iblis gak bisa tuntut. Karena hukumnya ada tertulis. Siapa murah hati, diberi kemurahan. Siapa memberi kepada mezbah Tuhan akan menerima berkat dari mezbah Tuhan. Itu kan sudah ada hukumnya. Makanya di dalam pengadilan Tuhan, iblis itu nggak bisa menuntut hal-hal yang sudah ada hukum. Hukum ya hukum. Iblis hanya menuntut hal-hal yang saudara, hukum yang saudara tidak lakukan. Berikutnya, contoh tentang Mordekai. Ini terakhir ya, ayat terakhir. Tentang Mordekai dan Haman. Haman waktu itu kan nuntut ya, sama ini contohnya Haman waktu itu menuntut kepada raja. Allah kita itu kan raja ya. Allah kita kan raja. Raja zaman dulu itu dia juga bertindak sebagai hakim, memutuskan segala sesuatu. Ester 3 ayat 5 sampai 6. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja. Karena orang telah memberi tahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memusnahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasiweros. Haman waktu itu kalau saudara pelajari ya kan di Esther, Haman kan ingin membunuh seluruh orang Yahudi, orang Yahudi. Yang kedua, dia kepingin menggantung Mordekai, ya kan? Kita nggak usah dulu tentang apa tentang bagaimana Haman itu menuntut orang Yahudi, tapi tentang Mordekai dulu. Kenapa Mordekai bisa selamat? Seharusnya kan raja itu kan sudah mengiyakan apa saja yang dikatakan oleh Haman. Haman itu wakilnya raja. Dia nomor dua di kerajaan itu. Semua orang mentakuti dia. Haman itu menuntut karena hukumnya itu kan semua orang itu harus hormat. Tapi Haman itu nggak, Mordekai nggak mau mengasih hormat kepada Haman. Jadi dia menuntut hal itu. Orang ini nggak memberi hormat lah, inilah dia ngomongnya bukan tentang memberi hormat ya, karena dia pengennya nggak cuma membunuh Mordekai, makanya dia ngomong tentang oh ini bukan bangsa kita lah, ini banyak hal yang dia menghasut ya kan. Nah, iblis itu penghasut, pendusta, pendakwa dan penuntut. Tetapi apa yang kemudian yang membuat lolos Mordekai? Ini langsung saya lompat ya. Kok ini? Bentar ya. Mana ya? Kitab Ester. Oh ini. Kitab Ester 3 ayat 8 sampai 12. Oh bukan ini. Lewat ya. Lupa di sudah tak tulis. Oke. Kitab Ester berkata begini. Sebentar ya tak cari. Pada waktu itu malam, Raja Ahasiweros itu membaca sebuah buku catatan yang berkata bahwa Ahasiweros pernah menyelamatkan raja, bahwa Mordekai pernah menyelamatkan raja dari perencana pembunuhan. Lalu raja berkata gini, pernahkah Mordekai menerima penghargaan? Dan orang-orang di situ berkata, belum pernah. Sehingga raja itu memberikan penghargaan. Sehingga waktu dia tahu bahwa Haman ingin membunuh Mordekai, ingin gantung Tuhan. Lalu raja berkata,
Wes dia gantungan di tiang gantungan yang dia buat buat Mordekai. Kenapa? Menjadi terbalik karena raja lihat. Mordekai itu berbuat benar, kok malah mau digantung. Nah, ini loh. Kalau saudara berbuat benar, kalau posisimu itu benar, kamu tuh nggak cuma membela dirimu. Kalau dulu zamannya Ayub itu kan belum ada Tuhan Yesus. Kita ini punya pembela yaitu Yesus. Kebenaranmu itu akan membuat Yesus membela kamu di hadapan Bapa. Kamu itu akan dibenarkan. Makanya musuhmu itu akan dibalik apa yang menjadi rancangannya. Karena hukumnya di Alkitab itu begitu. Yang kamu tabur akan kamu tuai sendiri. Ya, kalau kamu ingin menghancurkan orang, ya kehancuran akan kamu terima sendiri. Nah, makanya kebenaran itu bisa dipakai Tuhan Yesus untuk membela kamu di sidang pengadilan, di sidang ilahi. Kalau kamu sendiri, tapi kamu berdoa untuk anak-anakmu yang belum percaya Yesus. Loh, dia kan belum terima Yesus. Kamulah yang berdiri karena kamu yang memiliki Yesus. Bukan anakmu kan? Maka kamu yang berdiri kepada Yesus. Menjadi imam, itu sebabnya kamu yang harus berbuat benar. Kamu yang hidup di dalam doa. Kamu hidup di dalam kebenaran, kekudusan. Kalau anakmu kawin cerai, kamu harus tunjukin kamu rukun dengan suami istrimu. Kamu bertobat satu dengan yang lain. Suami istri yang keras kepala, bertobat minta maaf. Rukun. Itu kamu bawa di sidang ilahi. Doa. Karena itu yang akan membalikkan keadaan anak-anakmu. Bukan terus kita sendiri berantakan. Tuhan tolong dia. Makanya kenapa sih kalau kita itu selalu mendoakan orang lain, Tuhan beresin kita dulu. Supaya di sidang ilahi kamu itu benar. Berkuasa. Kamu berkuasa itu gini. Sehingga tuntutan-tuntutanmu itu dikabulkan. Karena kamu benar. Saya kan dulu pernah ngomong, kalau kamu berdiri atas kebenaran, kebenaran akan membela kamu. Kayak dulu ada seseorang, teman-temannya itu di sebuah negara sekolahnya itu cuek semuanya. Aduh, pelit-pelit semuanya, diri sendiri semuanya. Gimana supaya terjadi lawatan di situ? Dia kalau ke sekolah, hari ini tiba-tiba dia bawa makanan, ya kecil-kecil lah ya, bawa makanan dibagi. Terus suatu saat dia bawa makan kecil ke temennya. Semua orang punya kayak diperhatikan. Pertama-pertama orang biasa, tapi lama-lama itu atmosfer terbawa. Semua orang akhirnya suka berbagi. Dimulai dari siapa? Bukan dimulai cuma dari doa. Karena yang kita bawa di dalam sidang pengadilan itu bukan cuma doanya. Doa itu supaya didengar apa yang kita katakan. Tapi yang masuk di dalam, dinilai di dalam sidang pengadilan itu firman yang kamu lakukan. Maka Alkitab berkata, bukan orang yang berteriak kepada Tuhan Tuhan, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Firman yang kamu lakukan. Makanya kamu bisa bisa minta keadilan kalau kamu sudah mengampuni. Kamu minta, oh Tuhan hajarin orang itu nggak bisa, kamu sendiri nggak benar. Kalau aku hajar kamu, dia kamu juga tak hajar karena kamu dan dia sama-sama jahatnya. Ngerti ya? Jadi di sidang ilahi itu seperti itu. Nah, karena waktunya habis, nah itu dulu saya tidak tahu apakah minggu depan akan kita lanjutkan. Kita akan lihat dulu dari pertanyaan-pertanyaan. Kalau masih ada banyak pertanyaan yang lainnya kita akan lanjutkan minggu depan. Kalau enggak, ya kita akan masuk kepada sesi firman Tuhan dengan judul yang berbeda. Sebelum saya serahkan kepada hostnya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau dahsyat, engkau luar biasa. Semakin kami belajar tentang firman-Mu, semakin kami mengagumi Engkau. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Singkapkan lebih dalam dan lebih banyak lagi. Sehingga kami menjadi orang Kristen yang bijaksana, menjadi orang Kristen yang cerdas. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.